Halo teman-teman sekalian, salam kenal dan selamat berjumpa di channel ini. Kali ini video ini akan membahas mengenai cara pembuatan kerai bambu dengan menggunakan alat-alat sederhana. Dan pada video kali ini, Pak Stanley berkenan untuk membagikan pengalamannya dalam menggeluti usaha ini dan bagaimana cara membuat kerai bambu ini secara mendetail. Ya, beliau adalah pengrajin kerai bambu yang berasal dari Desa Lembor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak secara langsung. Prosesnya maksudnya. Jadi bahannya tali ini, terus bambu ini ya? Iya. Tapi kita harus mulai dari tengah. Mulai dari tengah. Jadi kaki ini kita fungsi untuk menekan yang kita sudah anyam. Kemudian talinya diputar biar langsung diikat. kakinya. Jari kita ini nekan untuk ini irisan bambu yang kita sudah pasang. Terus Kemudian kita kasih masuk lagi. diputar begitu ya talinya? Iya. Ditahan, kemudian diputar lagi. Bodi delay kita bodi kurang kencang. Oh, berarti ini harus kencang sekali. Harus kencang sekali. Itu ditarik. Diputar. Jadi dia selang-seling. Iya. Kemudian diputar lagi. Nah. Oh, ini diputar biar dia dibikin fleksibel ini. Ini dibikin fleksibel supaya bisa berputar ya. Ini untuk settingnya, kekencangan. Ini untuk nyeting kekencangannya. Tahan Bang. Per 30 cm. Per 30 Per cm. 30 cm, tapi untuk ikatan luarnya biar dia tidak bergeser, dari pinggir paling luar itu 5 cm. Karena dua tali bagian luar kan? Iya. Dari pinggir luar sampai ke yang ini 5 cm, dari sini ke sini 5 cm. Kemudian dari sini nanti ke sini 30 dan seterusnya. Oke. 30 cm. Dari luar 5 cm, habis itu ke dalamnya 5 cm, baru setelah itu 30 cm ya? 30. Ya, ini yang 5 cm, 5 cm, ini ke 30, setiap 30 sampai mana? Ini penutupnya, ini kita cuma sampel, bikinnya pendek aja. Ini by request, minta segini, pakai pendek ya. Ini ya untuk list. Nah, sekarang proses mengikatnya, ini tipsnya apa, Om? Apanya? Tipsnya ini harus kuat sekali gitu? Harus apa? kuat supaya dia jangan lari. Ini benar-benar kuat dia punya ikatannya ini. Oke. Jadi ini tirai hasil pembuatan saya. Setelah tadi saya lakukan pengiris, pemotongan bambu, kemudian mengiris bambu dengan secara manual, itu sampai saya pastikan sudah halus irisannya, lalu saya ayam bambunya menjadi tirai utuh kayak gini. Jadi mungkin perlu saya jelaskan. Jadi saya membuat tirai bambu ini, saya startnya dari titik tengah. Jadi misalnya panjang tirainya itu 2 meter, maka saya pastikan sisi kiri 1 meter, sisi kanan 1 meter. Kurang lebih di sini. Saya anyam mulai dari titik tengah.
saya Stanley. Awal sampai saya ada ide untuk membuat tirai ini atau kray bambu ini, itu awalnya saya mencari tirai untuk pasang di kedai kopi saya. Saya ada bikin kedai kopi dan saya butuhkan itu tirai bambu. Cari di Lembor sini tidak ada, sampai di Labuan Bajo juga saya cari tidak ada, bahkan sampai pesan ke Surabaya cukup susah untuk mendapatkannya. Lalu muncul niat untuk membuat sendiri. Lalu saya pikir gimana caranya, saya coba buka YouTube, cari proses pembuatan tirai bambu di YouTube. Setelah saya lihat, kemudian saya coba, lalu hasilnya tidak maksimal, tetapi ada arah untuk saya bisa membuatnya begitu. Lalu saya coba terus sampai dapat hasil yang maksimal. Ya puji Tuhan, saya dapatkan hasilnya. Kemudian saya pajang di kedai kopi saya. Lalu mulai ada penawaran, ada orang yang lewat mampir di kedai kopi, minum kopi, lihat dari mana dapatkan ini. Saya bilang saya sendiri yang buat. Lalu mereka minta untuk dibuatkan, mereka pesan, saya buat. Berawal dari situ kemudian saya muat di ini, grup-grup WA saya promosikan. Lalu ada permintaan dari konsumen, saya buat. Lambat laun saya coba bermain lebih luas lagi ke Facebook. Begitu di Facebook juga banyak permintaan, bahkan dari Labuan Bajo, dari restoran, dari kafe-kafe Labuan Bajo, kapal pesiar malah ada permintaan. Kemudian ada juga beberapa villa, orang-orang bule ini mulai pesan, dan itu saya dapat lewat teman-teman saya yang bekerja dengan orang-orang bule gitu. Mulai dari situlah sudah banyak orang yang memesan tirai saya. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh konsumen itu kadang susah untuk saya penuhi. Artinya dari target mereka mungkin mereka butuh dalam seminggu untuk 2-3 lembar tirai, cukup susah buat saya untuk waktu itu karena pengerjaan saya semuanya serba manual tanpa mesin. Jadi itu kendala saya yang paling utama adalah mesin pembelah bambu, kemudian mesin untuk membersihkan atau pengraut kata orang itu ya, untuk meraut bambu biar dia jadi halus. Jadi dua mesin ini mungkin yang menjadi kendala buat saya. Yang standar itu saya biasa pesan itu 2 meter lebarnya kali tingginya itu 2,5. Saya bikin itu 4-5 hari. 4-5 hari selesai. Yang tersulit meraut itu yang paling sulit. Dalam sehari itu saya paling meraut itu 4-5 batang. 4-5 batang dalam sehari. Iya. Yang kurang lebih saya start dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Sampai dengan jam 8 malam itu dapat 5 batang. Yang hasil dari 5 batang itu per satu batangnya itu 20 sampai 24 irisan. 20 sampai 24 irisan tergantung besar kecilnya batang bambu. Kalau yang itu berapa irisan yang kecil begitu? Banyak ya? Kalau dia semakin kecil maka irisannya semakin banyak. Begitu. Dalam satu tirai itu dia 11 sampai 12 batang. 12 batang. Yang tingginya 2,5 teman-teman meter. Sekalian, itu tadi kita sudah lihat bagaimana Om Stanley ini jeli untuk melihat peluang dan memanfaatkannya sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih bernilai ya. Dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kemudian juga sama gitu dapat jeli melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Ya teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai berjumpa di video-video lainnya. Terima kasih.